Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Arif, dosen dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan desain fuel oil system dan integrasinya ke dalam engine room layout pada kapal yang saya pilih, yaitu kapal Excalibur dengan tipe LPG tanker. Jadi di sini saya bertujuan dari desain ini adalah untuk merancang sistem bahan bakar yang mampu menyimpan, memindahkan, membersihkan, memanaskan, dan menyuplai fuel oil menuju main engine secara aman dan efisien. Selain itu, sistem ini juga harus dapat diintegrasikan ke dalam layout ruang mesin dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, kemudian akses serta efisiensi ruang. Oke, sebelumnya di sini masuk ke bagian ship overview. Jadi kapal yang digunakan dalam perancangan ini adalah kapal dari Excalibur dengan tipe kapal LPG tanker. Kapal ini memiliki GT sebesar 7.734,64 GT dengan DWT juga sebesar 8.385 ton dan displacementnya itu sekitar 11.675,31 ton. Jadi kapal ini juga memiliki kapasitas sebesar 21.914,82 meter kubik. Jadi untuk ukuran kapal utamanya itu nilai LOA-nya adalah 116,76 meter, LWL-nya sebesar 114,33 meter, dan LPP-nya sebesar 112,09. Kemudian ada lebar kapal atau B adalah 18,59 meter. Nah, tinggi kapalnya itu atau H sebesar itu 9,89 meter dan draft atau T-nya itu bisa kita sebut sebesar 8,32 meter. Jadi di sini kapal ini dirancang dengan kecepatan layanan sebesar 17 knot atau setara dengan 8,74 meter per detik. Yang dimana dari data tersebut diperoleh nilai FN atau float number sebesar 0,26. Sehingga kapal ini dapat dikategorikan sebagai range kapal kecepatan sedang yang nilai koefisien bentuk kapal juga mendukung karakter kapal tanker dengan CB-nya itu sebesar 0,64, CM-nya sebesar 0,98, CP-nya sebesar 0,66, dan CW-nya sebesar 0,76. Oke, kemudian eh, masuk ke bagian machinery, data, dan estimasi mesin. Oke, sebelumnya sebelum menentukan mesin yang digunakan, dilakukan terlebih dahulu perhitungan awal untuk mencari kebutuhan dari mesin. Berdasarkan data kapal, digunakan nilai LPP sebesar 112,09 meter. Kecepatan kapalnya itu 17 knot dan displacement-nya itu sekitar 11.675,31 meter ton. Jadi dari hasil perhitungan awal diperoleh nilai SHP-nya itu sebesar 12.945,19 horsepower atau setara dengan 9.521,18 kilowatt. Kemudian setelah mempertimbangkan kebutuhan daya pada mesin, diperoleh nilai BHP sebesar 14,87 horsepower atau sekitar 10.949,36 kW. Nilai BHP ini lebih besar daripada SHP karena BHP-nya itu mempertimbangkan daya yang harus disediakan oleh mesin sebelum adanya rugi-rugi pada sistem transmisi, shafting maupun efisiensi propulsi. Dengan kata lain, BHP merupakan daya mesin yang dibutuhkan agar kapal tetap mampu mencapai kecepatan layanan yang direncanakan. Mesin yang dipilih memiliki daya sekitar 10.000 kW atau setara dengan sekitar 13.596 horsepower dengan putaran mesin 1.150 RPM. Kemudian mesin ini juga memiliki bor 265 mm, stroke-nya 315 mm, dan massa keringnya adalah 49,6 ton. Secara preliminary, spesifikasi mesin ini berada pada orde daya yang mendekati hasil perhitungan awal. Namun karena hasil estimasi BHP-nya adalah sekitar 10.949 kilowatt, maka pada tahap desain lanjutan perlu dilakukan validasi kembali terhadap service margin, si margin, dan kemungkinan pemilihan engine rating yang lebih tinggi agar daya mesinnya benar-benar memenuhi kebutuhan operasi kapal. Kemudian masuk ke bagian ketiga yaitu estimasi konsumsi bahan bakar harian. Ya, untuk memperkirakan konsumsi bahan bakar harian digunakan parameter utama berupa daya mesin, nilai spesifik fuel oil consumption atau bisa kita sebut dengan SFOC, dan durasi
operasi mesin. Kemudian rumus yang digunakan adalah daily fuel consumption sama dengan power dikali load factor dikali SFOC dikali operating hour atau terus kemudian dibagi 1 juta. Sebagai contoh, apabila daya mesin adalah 10.000 kilowatt, load factornya itu diasumsikan 85%, SFOC-nya diasumsikan 190 gram per kWh, dan mesin beroperasi selama 24 jam, maka estimasi konsumsi bahan bakarnya itu adalah 10.000 dikali 0,85 dikali 190 dikali 24 dibagi sama 1 juta dengan hasil 38,76 ton per day. Jadi estimasi konsumsi bahan bakar main engine adalah sekitar 38,76 ton per hari. Pada kondisi operasi tersebut, nilai ini masih perlu ditambahkan dengan konsumsi bahan bakar dari generator atau auxiliary engine. Karena generator juga membutuhkan fuel oil untuk memenuhi kebutuhan listrik kapal. Kemudian masuk ke bagian keempat, yaitu fuel oil system design. Jadi selanjutnya itu adalah desain fuel oil system. Nah, ini termasuk desainnya fuel oil system. Di sini, sistem ini dirancang untuk memastikan bahan bakar dapat mengalir dari tangki penyimpanan menuju mesin utama dalam kondisi yang bersih, memiliki temperatur yang sesuai, dan viskositas yang terkendali. Pada desain ini, aliran bahan bakar dimulai dari HFO storage tank. Storage tank berfungsi sebagai tempat penyimpanan utama bahan bakar berat atau HFO atau heavy fuel oil. Dari storage tank, bahan bakar dipindahkan menggunakan FO transfer pump menunjukkan settling tank. Kemudian setting tank ini pada desain ini memiliki kapasitas sekitar 15 meter kubik. Terus fungsi settling tank adalah sebagai tempat pengendapan awal bahan bakar. Jadi di dalam tangki ini kandungan air, lumpur, dan partikel berat dapat mengendap sebelum bahan bakar masuk ke proses pemurnian. Setelah dari settling tank, bahan bakar dialirkan menuju purifier. Purifier berfungsi untuk memisahkan bahan bakar dari air, sludge, dan kotoran lainnya. Komponen ini sangat penting karena HFO itu memiliki viskositas yang tinggi, jadi berpotensi membawa impurity yang dapat mengganggu kerja injektor dan sistem pembakaran. Jadi kotor lah intinya. Kemudian setelah melalui purifier, bahan bakar masuk ke daily tank atau service tank. Pada desain ini, service tank ini juga memiliki kapasitas sebesar 15 meter kubik. Jadi tangki ini berfungsi sebagai tangki suplai harian yang dimana menyediakan bahan bakar siap pakai menuju mesin. Jadi dari service tank, bahan bakar itu dialirkan menuju main engine melalui beberapa komponen yaitu header, fuel filter, fine filter, kemudian circulating pump, dan viscosity sensor. Heater, heater ini digunakan untuk menurunkan viskositas bahan bakar agar lebih mudah mengalir dan lebih mudah dikabutkan saat proses injeksi. Filter dan fine filter ini digunakan juga untuk menyaring partikel-partikel halus sebelum bahan bakar masuk ke mesin. Sementara itu, viscosity sensor berfungsi untuk memastikan bahwa kekentalan bahan bakar sudah sesuai dengan kebutuhan mesin. Masuk ke 5, flow diagram explanation. Kemudian sini alur fuel oil ini pada diagram dapat dijelaskan sebagai yang pertama bahan bakar HFO itu storage tank dipompa menggunakan transfer pump menuju settling tank. Nah, pada tahap ini bahan bakar mengalami proses pengendapan awal untuk memisahkan partikel berat dan air. Yang kedua, bahan bakar dari settling tank dialirkan menuju purifier. Purifier membersihkan bahan bakar dari sludge, air, dan kotoran. Nah, kotorannya ini, hasil pemisahan ini kemudian dialirkan menuju sludge tank. Yang ketiga, bahan bakar dari settling tank dialirkan menuju yang ketiga, bahan bakar yang sudah lebih bersih dialirkan menuju daily tank atau service tank. Nah, service tank ini berfungsi sebagai tangki bahan bakar siap pakai sebelum masuk ke mesin. Kemudian keempat, bahan bakar dari service tank masuk ke sistem supply mesin. Jadi di jalur ini bahan bakar melewati heater, filter, fine filter, circulating pump, dan viscosity sensor. Setelah temperatur dan viskositasnya sesuai, bahan bakar kemudian dialirkan menuju main engine. Sistem ini juga dilengkapi dengan return line, yaitu jalur pengembalian bahan bakar yang tidak terpakai dari mesin. Nah, kemudian bahan bakar yang kembali akan diarahkan kembali ke sistem yang sesuai agar tidak terbuang dan sirkulasi bahan bakar tetap stabil. Masuk ke engine room layout explanation. Nah, ini adalah layout explanation-nya. Kemudian masuk ke penjelasan mengenai engine room layout. Nah, pada layout ruang mesin, main engine ini ditempatkan pada bagian utama ruang mesin, yaitu di area tengah dan bawah. Penempatan ini dipilih karena main engine merupakan komponen terbesar dan terhubung langsung dengan sistem propulsi kapal, khususnya shaft dan propeller. Dengan posisi ini, distribusi beban menjadi lebih baik dan jalur transmisi daya menuju propeller menjadi lebih efisien.
Di sekitar main engine terdapat beberapa generator yang berfungsi untuk menyuplai kebutuhan listrik kapal. Generator ditempatkan dekat dengan sistem pendukung seperti pompa, cooling system, dan area kontrol agar proses pengoperasian dan maintenance lebih mudah dilakukan. Untuk sistem bahan bakar, komponen seperti transfer pump, FO feed pump, settling tank, dan service tank ditempatkan dengan mempertimbangkan arah aliran bahan bakar. Nah, penempatan ini bertujuan agar jalur pipanya itu tidak terlalu panjang, pressure loss-nya dapat dikurangin, terus proses inspeksinya maupun perawatan dapat dilakukan dengan lebih mudah. Selain itu, layoutnya juga menampilkan beberapa peralatan bantu seperti boiler, kompresor, incinerator fresh water cooling pump, seawater cooling pump, firefighting pump, air reservoir, funnel, dan steering gear. Peralatan-peralatan ini disusun berdasarkan fungsi dari kebutuhan operasionalnya agar ruang mesin tetap efisien, aman, dan mudah diakses. Kemudian masuk ke design choice. Nah, dalam desain ini terdapat tiga pertimbangan utama, yaitu safety, accessibility, dan space efficiency. Dari sisi safety, fuel oil system itu harus dirancang untuk meminimalkan resiko kebocoran, kebakaran, overflow, dan kontaminasi bahan bakar. Oleh karena itu, sistem ini dilengkapi dengan heater, filter, purifier, viscosity sensor, return line, serta sludge dan drain line. Dari sisi accessibility, komponen yang membutuhkan perawatan rutin seperti purifier, filter, pump, dan valve harus ditempatkan di area yang mudah dijangkau oleh kru. Hal ini penting banget karena komponen-komponennya itu tersebut perlu diperiksa secara berkala selama kapal beroperasi. Kemudian di bagian sisi space efisiensi, penempatan main engine, generator, tank, pump, dan auxiliary equipment harus dibuat seefisien mungkin agar tidak mengganggu jalur akses di ruang mesin. Masuk ke potensial, issues, dan solution. Potensi ini masalah pertama adalah viskositas bahan bakar terlalu tinggi. Karena sistem ini menggunakan HFO, bahan bakar harus dipanaskan terlebih dahulu agar viskositasnya sesuai. Solusinya adalah penggunaan heater viscosity sensor untuk mengontrol temperatur dan kekentalan fuel oil sebelum masuk ke mesin. Potensi masalah yang kedua yaitu fuel filter tersumbat akibat selus atau kotoran. Kemudian yang ketiga, potensi masalah overflow atau kebocoran bahan bakar. Nah, yang ini cara mengatasinya itu sistem dilengkapi dengan overflow line, drain line, dan sludge tank. Dengan demikian, sisa bahan bakar atau kotoran dapat dialirkan ke tangki penampungan, bukan langsung ke ruang mesin. Nah, masalah yang keempat itu adalah daya mesin yang perlu divalidasi. Jadi berdasarkan perhitungan awal, kebutuhan BP itu sekitar 10.949 kilowatt. Sedangkan mesin yang dipilih memiliki daya 10.000 kW. Oleh karena itu, pada tahap desain lanjutan perlu dilakukan pengecekan ulang terhadap margin daya mesin. Solusinya ya dapat berupa pemilihan engine rating yang lebih tinggi, penyesuaian load factor, atau validasi ulang terhadap resisten propulsive efisiensi. Yang masuk ke bab yang terakhir, conclusion, yaitu berdasarkan desain yang telah dibuat, fuel oil system pada kapal Excalibur dirancang untuk memastikan bahan bakar dapat mengalir dari storage tank menuju main engine secara bertahap dan aman. Aliran bahan bakar dimulai dari storage tank, kemudian menuju settling tank, purifier, service tank, heater, filter, pump, hingga akhirnya masuk ke main engine. Sistem ini juga dilengkapi dengan return line, sludge line, drain overflow tank, heater, filter, dan viscosity control untuk menjaga kualitas serta kestabilan suplai bahan bakar. Dari sisi engine room layout, penempatan main engine, generator, tank, pump, dan auxiliary equipment telah disusun dengan mempertimbangkan keselamatan, kemudahan akses, dan efisiensi ruang. Jadi dengan demikian, desain ini diharapkan mampu mendukung operasi kapal LPG tanker Excalibur secara aman, efisien, dan mudah dirawat selama kapal beroperasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.